Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Statistika Matematika 1. Dan pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai arti percobaan, titik sampel, dan juga sampel, ruang sampel. Kita pada pertemuan ini akan belajar menghitung titik sampel ya. Nah, ini ada beberapa kaidah, yaitu perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Setelah nanti kita lihat aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang pertama, ada 2 buah jilbab yang berwarna putih biru, tiga buah bros yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, ini suruh menentukan berapa banyak susunannya. Sekarang jika kita membuat sebuah tabel, maka tabelnya berbentuk seperti ini. Jilbabnya putih biru, brosnya merah, kuning, hijau, maka putih dipasangkan dengan merah seperti P, M. Putih pasangkan dengan kuning, maka P, K, dan seterusnya ya. Nah, ini jika dilihat ada 6 buah cara. Jika kita membuatnya dalam sebuah diagram pohon misalkan, maka jawabannya akan tetap sama ya. Dengan pasangannya juga bisa diketahui di sini. Putih dipasangkan dengan merah P, M, putih kuning PK, dan seterusnya ya. Ada 6 buah cara. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, dalam kaidah perkalian, bila suatu operasi dilakukan dengan N1 cara, dan apabila untuk setiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara. Cara operasi 1 dilakukan dengan N1, cara kedua dilakukan dengan N2 cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan cara mengalihkan N1 dengan N2. Sekarang kita perhatikan ini tadi. Jilbab ada 2, bros ada 3, ketemu 6 semuanya, maka sama artinya dengan 2 kali 3. Yang satu itu 2, N2 nya adalah 3. Ini juga sama, 2 kali 3, 2 kali 3, seperti itu ya, seperti banyaknya bros tadi. Itu adalah kaidah perkalian. Sekarang ini kita lanjutkan permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda ya. Permutasi ini sudah kalian dapatkan di waktu kalian masih duduk di bangku 12 ya. Permutasi itu adalah banyak permutasi R unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda adalah lambangnya ini PNR, atau N-nya di atas, R-nya di bawah, atau N-nya di depan, R-nya di belakangnya P, seperti itu ya. Itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial, untuk R-nya kurang dari N. Maka permutasi R dari N unsur itu dinotasikan sebagai ini, dirumuskan sebagai ini: N kali N dikurangi 1 kali N dikurangi 2 sampai N dikurangi R dikurangi 1, sedemikian hingga diperoleh ya. Rumus akhirnya adalah yang bawah ini, seperti itu. Ini saya mengulangi saja, tidak usah menjelaskan berpanjang lebar lagi ya. Sekarang untuk bagaimana permutasi untuk unsur yang sama, maka N yang di bawahnya ini sekarang kita masuk ini dulu aja. Apabila P itu adalah banyak permutasi yang berbeda, jenis pertama mempunyai N1 faktorial, jenis kedua mempunyai N2 faktorial, dan seterusnya. Berdasarkan kaidah perkalian, maka tinggal dikalikan semua kan yang tadi. Karena banyak objek adalah N unsur, maka N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan juga NK faktorial, bentuknya seperti ini. Maka untuk permutasi unsur yang sama, maka bentuknya seperti ini: N faktorial per N1 faktorial, N kali N2 faktorial, dan sampai NK faktorial. Itu untuk permutasi. Sekarang adalah permutasi siklik ya.
pada permutasi siklik kita akan menghitung berapa banyak susunan terurut yang mungkin dari sejumlah n objek yang berbeda yang ditempatkan secara melingkar. Siklik itu, ingat, ini kata kuncinya adalah melingkar. Permutasi siklik tidak diperhitungkan tempat kedudukan benda di lingkaran. Yang diperhitungkan adalah posisi suatu objek terhadap objek lainnya. Maka permutasi siklik ini atau dilambangkan NP siklik itu sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Ini adalah kaidah permutasi siklik ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari angka 2, 3 sampai 6. Kita disuruh untuk menyusun ya berapa banyak angka tersebut susunannya jika terdiri dari 3 angka dan syaratnya tidak boleh ada angka yang sama, maka bisa diisi dari depan ya. Jumlahnya semua ada 5, maka 5. Ini tidak boleh 5 lagi karena sudah dipakai 1, ini tinggal 4. 5 kali 4 ini juga begitu, kali 3 tinggal dikalikan semua ada 60 susunan. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan banyak permutasi jika unsur A, B dipermutasikan 2 tiap kelompok. Nah, ini jawabnya ya. Banyak N-nya ada 2. Nah, 2 itu apa? Yaitu A dan B. Ini adalah unsurnya ya. Maka banyak permutasinya P22 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, yaitu A pasangkan B, B dipasangkan dengan A. Karena permutasi maka kedudukannya ini sangat diperhatikan seperti itu. Dan ini ada beberapa lagi yang nanti bisa kalian baca sendiri ya, atau kita bahas saja lah. Yang 3, nomor 3, berapa banyak kendaraan yang dapat diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang 1, 2, 3 dan ada lambang yang berulang di mana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Ya, jawabannya adalah N-nya itu sama dengan 4. Nah, ini kurang 4 ya, ini mohon maaf, ini kurang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka karena terdiri dari 4 angka, maka P4,4 berarti 4 faktorial per 4 dikurangi 4 faktorial, artinya 0 faktorial itu adalah 1. Maka jawabannya adalah tinggal 4 faktorial saja. Jadi ada 24 susunan plat nomor ya, yang menggunakan lambang 1, 2, 3, 4 ya, yang terdiri dari 4 angka seperti itu. Ini pakai permutasi ya. Terus yang 4, tentukan banyak kemungkinan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden jika ada 5 orang calon presiden. Ingat, jumlahnya ada 2, presiden dan wakil presiden, dari berapa unsur? Dari 5 unsur. Jadi P52 atau permutasi 2 dari 5. Maka dihitung dengan rumus tadi ketemu 20. Jadi ada 20 kemungkinan ya, seperti itu. Ini ada beberapa cara ya. Kalian nanti bisa, ada beberapa soal maksud saya, nanti kalian bisa coba mengerjakan ya, tidak usah dikumpulkan. Apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa kalian tanyakan pada teman, atau kalau tidak kunjung bisa juga bisa ditanyakan langsung kepada saya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.